Ada yang kurang tanpamu, ada yang tak lengkap tanpamu. Ayo kita semua dengan seirama, let's go and have some fun in JG Fun. JG Fun is not fun without you. Sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan. Mari kita sapa dulu Grace 1, 2, 3. Hello Depan. Oke. Ini nggak kayak gitu. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya. Kita hari ini cekupan ya. Yang kedua ini ketiga cekupannya. Terima kasih buat waktunya. Kita udah kumpul di sini. Nanti acaranya rileks aja. Kita sharing masing-masing keluarga boleh, per individu juga boleh. Jadi nanti monggo kalau dalam satu keluarga satu atau masing-masing juga boleh. Putar aja pelan-pelan, nggak sampai susu. Kita nikmati acara ini biar ya kita sih pengen jalin keakraban. Jadi hari ini ada sharing. Kalau mau ujian enggak apa-apa, nanti ujian satu kedua nanti itu kita mulai saja. Ini kita berdoa dulu. Nanti doanya buat mulai sama doa berkat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa yang kami sembah, Bapa dalam anugerah-Mu yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Bapa atas segala penyertaan-Mu Bapa sehingga kami di tempat ini dengan segala baik. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dalam acara kami pada hari ini Bapa dan hari ini Bapa. Berikan kami kesehatan, contohan hati, kompakan Bapa, agar kami Bapa tetap semangat memuliakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau serahkan Bapa juga makanan dan minuman ini Bapa, agar kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan Bapa makanan ini, agar makanan ini menjadi daging bagi Yesus manusia. Terima kasih Bapa, sehingga ucapan syukur kami yang mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Monggo Mas. Kita nyanyi satu lagu ya. Iya. Boleh Bu. Hari ini kurasa bahagia. Oke. Satu, dua, tiga. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk kanan kiri kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang.
bergembira, sukacitaku dalam Yesus kau. Susu, baik. Merah itu apa itu? Yang kurang ini ya, mungkin buat saya ini kita semaksimal mungkin lah, semaksimal mungkin tetap berusaha sebisanya, semaksimal mungkin berusaha. Siapa tahu di ujung usaha kita itu ada keberhasilan. Iya, iya, iya. Tidak ada peribahasa Pak. Puji Tuhan, saya kan sudah nggak kerja lagi Pak. Iya, iya, iya. Saya kan sudah berhenti kerja. Ya, tapi puji Tuhan, seperti yang kemarin suami sempat saksi ya, bersaksi sekalian sharing itu, gara-gara connect grup ini CG, kita itu bisa mengenal satu dengan yang lainnya, bahkan bukan cuma di CG kita, jadi dari CG live. Oh, Puji satu foto Tuhan ya. puji Tuhan ya, saat ini saya dapat pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, bisa ngurus anak, bisa ngurus rumah, bisa ngerjain juga pekerjaan itu. Tuhan, iya. Apa Bu? Saya nggak tahu. Kita menjadi Kerampulan yang anu lah. iya, jadi kan saya dikasih tugas sama CGL-nya, CG berapa itu Pak Adi? CG 33 ya? 25, 35. CG 25 apa 35 ya? Iya, iya, Taman iya. Pondok Jati. Oh 25. Taman Pondok Jati. CG 25. Bukan. Kita harmoni. Timon, Timon. CG 25, CG 25. Oh, 25, ya, ya. Iya, sama Ada dua. CGL-nya CG 25. Ada 25. dua. Sekarang. Ah, saya motong-motong kain. Ya puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dengan pekerjaan saat ini saya jalani, karena memang suatu kerinduan bagi saya. Besok itu kalau Mikael SMP, siapa yang antar jemput? Kalau saya kerja. Sudah keluar. Suami kerja, saya kerja terus. Kalau saya pakai jasa antar jemput, Bayar. bayar lagi ya mahal. Jadi, aduh gimana ya? Tapi puji Tuhan, Tuhan benar-benar ngasih yang terbaik lah ya. Walaupun apa ya, tidak sesuai dengan keinginan saya. Aslinya keinginan saya itu, saya pengen kayak kerja kayak kemarin di kantor, ngadep komputer, tinggal ini nginput segala macam, gampang kan. Tapi puji Tuhan, ini menurut saya ini jawaban Tuhan, karena memang yang saya minta itu, saya punya pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah sambil ngurus anak, sambil ngurus rumah, gitu Pak. Puji Ya, Tuhan betul. banget ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya itu saja sih. Ini belum diceritain, potong-potong kain itu ditinggal dak apa gimana ini? Potong-potong kain ini diapain? Kita semua bisa Bu ya? Iya. Potong kain bisa kan ya? Saya Tinggal cek gitu. berkolaborasi dengan Pak Bekti sama Pak Bekti. Eko. Kita menjadi satu tim Oh, motong kain untuk buat untuk ini. baju barongsai. Oh, puji Tuhan. Jadi ada polanya, dikasih pola. Iya, dia sudah ada. Itu kan enak, polanya. potong kain tinggal dak ya kita bisa. Kita bantuin aja. Rusak itu. Lah ya. Rusak anu. Kain. Puji Tuhan, puji Tuhan Iya, iya, banget. iya. Saya dikasih Tuhan pekerjaan itu, saya sangat-sangat bersyukur. Ya tinggal menjalaninya aja. Ya, Amin, amin. itu aja sih. Jadi endingnya Connect Group ini benar-benar sangat-sangat Penting, penting. bermanfaat buat kita. Selain kita diberkati oleh firman Tuhan, selagi kita diberkati oleh apa ya, banyak edukasinya, dan kita bisa connect satu dengan yang lain, yang mungkin dalam pekerjaan, Betul, apa-apa gitu. Puji Tuhan, saling support. Iya, iya, iya. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Beto kesaksiannya. Shalom. Salam. Kalau mau saksi
yang spesifik seperti apa itu saya bingung sebenarnya. Ya cuman dari sejauh ini saya ikut CG, banyak sekali memang manfaat yang saya dapatkan secara rohani, secara jasmani, semuanya dapat menambah apa relasi, terus seperti yang bisa sudah sampaikan tadi ya. Iya. Ada banyak sekali yang kita dapatkan. Meskipun saya tuh tidak bisa menggambarkan seperti detail-detailnya gimana tuh tidak bisa, tapi merasa seperti punya keluarga tambah gitu. Kalau misalnya kepingin katakanlah pengen curhat gitu ya, Iya, kalau iya. cewek-cewek kan sukanya curhat ya. Cowok-cowok Dari temen Iya, ya, iya, curhat ya. cewek-cewek ya, ibu-ibu menolak tua. Kalau pengen curhat cari orang yang bisa kita percaya itu kan nggak gampang Iya, ya. Bapak aja. Tapi lewat komunitas ini kita jadi punya teman yang kita yakin ini bisa menjaga apa namanya Privasi. rahasia Oh, iya, iya. kita ya, kita mau ngomong kita bisa bebas mau ngomong apa aja, mau enak nggak enak kita bisa sampaikan Boleh, tanpa boleh, ada ganjalan. Di luar belum tentu saya sampaikan, Iya, iya. di luar belum tentu orang mau mendengar dengan hati, paling mendengar nanti diomongin yang enggak Iya, ya, iya, ya iya. kan. Tapi dalam lingkup itu bisa memberikan saya apa ya, ruang untuk berbicara, dengarkan, dapat teguran, dapat nasihat, macam-macam. Yes, itulah banyak soalnya. Saya pikir aja. Waktunya saya cukup. Nggak bisa bercanda. Terus terang loh. Tapi sebenarnya, tapi benar, saya jujur ya, saya katakan saya tuh banyak belajar ya, mendengar dari saksian dari teman-teman CG ini. Ada hal yang saya nggak tahu, saya jadi tahu. Hal yang saya nggak ngerti, saya jadi ngerti. Dari hal yang sederhana, saya oh ternyata kayak gini, oh gini ya. Banyak lah seperti itu. Kan adanya CG juga baru pertama kali ke sini. Oh, amin. Oh Rupanya iya, Pak CG. sama Pak. Iya. Sama Pak, saya belum pernah kesini. Iya, sama aku. Oh iya dah. Sama. Sama, kita juga baru sekali semua ini. Nah, kok rasanya kok asing ya? Iya, kalau lewat jalanan situ sudah pernah, cuma Iya. kalau sini belum pernah. Makanya itu keren keren itu. Bukannya aku udah pernah kesini ya? Belum. Udah, cuma tuh udah asing. Banyak yang tempat seperti ini. Tidak. Cuma gimana belajar saya kok terus saya apa dirasa gak karuan gimana ya kok. Tapi mau ya percuma ya, mau percuma gitu. Terus habis itu apa yang bilang apa tuh maksudnya aku mau mancing lo nanti ya toh. Aku nggak bingung, maksudnya nggak belajar sama kita itu kita bayar kan. Nah terus belajar workshop itu loh, foto Pakuan loh. Oh, Pakuan City. Nah, di sana kan. Surabaya Timur. Nah, Eskos. posisi perutnya nggak sakit masih belum sembuh masih Oke. nggak karuan rasanya. Kayak diaduk gitu perutnya ya toh. Gini kayak gini kan papanya nanya nggak apa-apa tak perutnya kuat tak, terus tak kuat nih ya toh. Kan kadang janji sama Cici ya kan enak ya toh. Minggu kemarin udah janjian nggak jadi ya toh. Tapi kan ya nggak enak kan bisa ngomong pas jadi loh ya pas jadi ya. Terus nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Terus haji itu kok rasanya mengenal CG ini ya, ketua doa CG, saya mendapatkan berkat lewat CG yaitu kerjaan ya. Sama Pak Eko. Harus bergabung sama Pak Eko. Ya, puji nama Tuhan, masalah saya di dalam hal ekonomi terjawab ya. Dengan adanya CG ini sangat luar biasa, juga menemukan saudara-saudara seiman di tempat ini semakin dekat. Puji nama Tuhan. Terkadang saya pun dalam usia tua ini ya mendekati usia 50 ini terkadang itu ada kekhawatiran untuk kedepannya itu ya. Ada kekhawatiran apa yang saya kerjakan nanti pada kedepannya. Dan kebetulan ini pun
sebetulnya lama sih saya transfus buku-buku musik itu ya. Lama nggak tak petani deh, nggak tak kerjakan. Dan ini pulang kerja ini coba saya petani satu lembar ini. Di samping untuk apa namanya melatih untuk dapat melayani dan juga menambah ilmu baru lagi. Menambah ilmu baru lagi. Ya, semoga gini juga berharap hari-hari yang saya lalui itu ada manfaatnya. Iya, iya Pak. Terlebih kedepannya bisa untuk pelayanan. Amin, amin. Ya, ya demikian kesaksian saya. Terima kasih Baik, semua karena berkat dari dukungan doa teman-teman CG dan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Thank you Pak Bakti. Tuhan berkati. Sudden death walaupun itu secara detik tidak mungkin, Tuhan masih tolong. Sekarang ganti saya ya, belum Pak Eko ya. Makan lo, kamu lo. Ngomong apa ini saya? Hal yang kecil dulu. Kemarin itu, bukan kemarin sih ya. Saya tiap hari itu nyapu halaman. Halaman rumah itu ada mangga kan. Mangga tetangga, daunnya ke rumah saya. Mangga saya sendiri juga daunnya ya pastilah ya. Wala daunnya tak pikir mangga. Daunnya Pak. Ngomongnya mangga, Buah daunnya mangga. terakhir. Daunnya ya. Biar seru Pak. Tapi kecodot bisa dipukul ngono. Daunnya itu kan musim panas banget. Daunnya rontok kena angin terus jadi ngumpul di rumah. Sebenarnya saya tidak ngeluh masalah daunnya itu ke rumah, bukan. Karena rumah itu kan rumah kosong semua kan. Itu beberapa rumah dan saya kanan kiri kan kosong. Nah akhirnya saya nyapu. Cuman waktu saya nyapu, Tuhan Bo, saya ini pengen mangga. Tapi kok nggak mungkin mangganya tidak ada, karena mangga itu udah diambil, ada tetangga gitu yang sering ngambilin. Jadi saya cuma dapat tampaknya daunnya. Uniknya Bapak Ibu, uniknya ya, setiap saya kerja itu kan pasti kan lewat kanan itu, keluar ke kanan itu mangga itu, nah memang buahnya mangga udah tidak ada di daerah rumah saya. Cuman di gang pojok itu ada. Anehnya saya dipelihara oleh mangga. Berkat Tuhan itu kok pas dengan mangga ya. Ketika saya nyapu Tuhan tidak ada mangga. Saya pengen mangga. Sampai saya sempat ngomong ke istri, kamu kalau ke pasar tidak beli mangga tak? Yowis, beli mangga 2 kilo. Tapi saya penasaran dengan berkat Tuhan yang mangga itu. Saya tidak tahu kenapa setiap kali saya pulang 6:30 betul ketibuan mangga. Ya ampun. Saya tuh bingung. Ketika masuk gang itu belok kanan, itu pohonnya pas sebelah kanan, itu pohon mangga yang paling saya suka mungkin. Itu mangga 6 dokmai, kalau pernah denger ya. Mangga Thailand itu loh. Wah, Yang kulitnya tipis itu loh. Mangganya kuning. Bukan mangga gadung, yang mangga yang kecil ceger itu betul, yang banyak apa kuahnya itu. Setiap kali saya set mangga pas di posisi setir saya tinggal buka pintu langsung ambil gini. Saya nyalain lampu dalam mobil itu, kok seger ya. Maksudnya itu kuah telur tua itu loh, masih seger. Baik lah, Masih baik. Oke, wes. Saya pulang, saya cerita ke istri. Saya dapat mangga. Kemudian di Mas, itu di sebelah rumah samping yang kang luar itu. Oh ya wes, dikupas lah bareng. Besok kok pas. Satu lagi sampai 3 hari loh. Saya bingung loh. Kok ya pas? Ya ndak. Itu kan banyak anak kecil ya. Kok ya pas saya set lewat. Kok pas saya ngambil. 3 kali saya ngambil. Lah waktu 4 hari saya memang pulang agak telat. Saya jemput ada atasan saya pulang dari Juanda, saya jemput. Saya ndak ambil mangga itu, tapi saya dapat mangga tuh 1 kardus, saudara. Bener loh, 1 kardus, tapi dibagi ya. Jadi 1 kardus itu isinya 12, dibagi orang 3 jadi 44. Saya pulang, mangga itu tetap jatuh, tapi posisinya sudah di dalam.
ya ampun Tuhan ini enggak saya ambil. Tetap saya turun, saya ambil. Jadi kalau saya boleh tanamkan nilai di sini, ketika Tuhan kasih berkat, berkat itu tidak salah dan itu sudah disediakan. Walaupun kita nggak ngambil di hari esok, Tuhan itu sudah sediakan ya agak. Cuman kita harus cari ya, harus cari ya karena itu fisiknya pohon mangga, ya pas kan kita ambil ya. Gitu. Tapi ada next time berkat mangga itu yang kita satu tiba-tiba dapat 4. Wow. Plus 4 plus 1 5. Anak saya 5 tak bagi. Satu. Berhubung yang kecil itu nggak makan mangga, saya dapat 2. Unik sih ya, unik. Sebuah mangga itu jadi apa ya? Memang berkat itu enggak terasa. Kalau ada yang kemarin saya sempat sharing itu teman saya yang dari Malang, bisnismen biasa MM-an, uangnya habis. Utangnya banyak, ditagih debt collector itu sampai 7 orang datang ke rumahnya. Kalau Tuhan cuman ada investor atau ada yang orang baik hati, kasih nih utangmu misalnya 1,6 M, udah kelar. Wah Tuhan pasti, ini pasti pertolongan Tuhan ya. Ya, cuman Tuhan kirim dari ini loh. Ketika minyak habis, nasi beras habis, Tuhan kirim ini martabak, tak datang ke rumah. Malam Pak, oh iya ada apa? Ini ada berkat martabak. Seperti itu Bapak Ibu. Tek ada lagi, Pak ini ada mie goreng tadi, ada apa? Karena kan sama-sama Kristen ya. Ini ada kebaktian, ada mie goreng yang apa buat tadi pistonan, buat tadi habis GG mungkin ya kalau di kita. Seperti itu. Jadi Tuhan kirimkan bukan yang 1,6 M, tapi Tuhan peliharakan lewat martabak, lewat mie goreng. Hal yang kecil-kecil tadi kayak mangga 1, mangga 2, akhirnya dapat mangga 4 dan dapat berkat yang tadi kita ambil plus 5. Jadi seperti itu sih Bapak Ibu. Unik sih, lucu. Tapi saya yakin itu dari Tuhan. Walaupun itu Tuhan gerakkan apa ya, binatang atau mungkin kelelawar atau codot ya, bahasanya mungkin codot untuk menjatuhkan burung gagak malam. burung gagak malam untuk Iya. jatuhkan itu. Tapi kok ya pas gitu loh. Pas saya nyampe seret, juga ada mangga. Pas kalau kita pas nikung gini set, itu saya buka tinggal gini aja loh. Iya kok pas ya. Hanya sebuah mangga tapi unik ya. Unik. Itu tadi ya, Bro. Berkat Suatu umum soalnya. Iya. Berkat Tuhan unik sih mangga. ya kan ini relatif tadi ya bahwa Iya. sebenarnya tadi ada problem sih, permasalahan ya Pak Gun ini nyapu kotor, berarti Iya, itu iya. permasalahan. Permasalahan. Tapi pada saat kita tidak melulu fokus di situ, Oh iya. ya kan, tidak, pada saat kita fokus di situ terus, nah yang kecil itu akan jadi hilang. Iya. Karena kan masalahnya masih ada nih, masih Iya, betul. namanya tadi Pak. 1,6 M nya masih ada ini. Iya. Kalau fokus di situ nggak selesai masalah kan, karena 1,6 M nya masih gantung. Tapi kalau kita lihat dari yang kecil lagi mata digoreng kelapa, nah kita belajar dari yang itu. Iya. Suatu ketika nggak tahu entah kapan ya, waktunya Tuhan itu 1,6 M nya selesai. Betul. Tapi pada saat kita fokus di 1,6 M nya, kita malah seolah-olah jauh dari Iya. merasakan Jauh dari itu tadi. semua. Karena fokusnya fokus masalah, bukan fokus yang Tuhan sudah beri. Iya. Betul. Iya sih memang kalau pas saya ini kok godongi sopo deh gini lah, kita menggerutu di situ ya mungkin nggak akan dapat mangganya, cuman kalau kita sukacita ya wes ini kalau daun jatuh ini paling rezeki ini duit yang Bahkan jatuh. kalau mungkin ada mangga jatuh di situ bisa jadi nggak ngambil karena sudah Iya kotor. kotor, kita Kotor. mikirnya udah gundus dan Iya. terus mangga opos ini paling Iya. Betul. Thank you. mungkin hal yang Bahwa
hal yang tidak mudah karena kita belum terbiasa untuk menilai hal yang kecil itu tadi menjadi sesuatu yang Iya, lebih kita tonjolkan. setuju. Satu lagi ya saya ya, buat doanya Bapak Ibu semua. Tuhan penyertaan Tuhan itu sempurna ya. Ketika dari titik awal kita berangkat, saya berangkat jam 4 sampai sana, puji Tuhan sampai jam 2 karena kita muter-muter Cirebon dulu, pengen tahu Cirebon, terus kita masuk ke Majalengka, terus sampai prosesi kemarin pengukuhan bahwa 3 bulan itu kan dilantik, di pressing ya. Jadi siswa itu tidak hanya jadi siswa karena kan ini sekolah gratis ya. Jadi apapun itu ditentukan sama pemerintah. Jadi standar pemerintah. Jadi secara kualitas, secara mental itu anak-anak dididik supaya sesuai dengan kemauan pemerintah. Nah itu. Cuman saya tidak bicara masalah sekolah dan pemerintahnya. Saya kemarin itu ditolong Tuhan ya. Tadi kayak Bu Leni ketika sakit perut tidak kuat, itu saya benar-benar seperti kayak Bu Leni. Saya memang terkenal Pak mobil kan kenceng ya. Cuman kemarin itu kalau sekenceng apapun tidak akan sampai. Tapi tetap saya konsisten kencengnya. 120, 100. Itu kalau bawa keluarga. Kalau nggak bawa keluarga paling ya bisa lebih. Kemarin dari Majalengka itu jam 4, 5, 6, 7 sampai Semarang. Itu udah kelelahan karena nggak kuat lah saya. Wis Tuhan, saya nggak kuat ini. Kalau nggak kuat gimana? Saya ngomong sama saya sendiri ya. Oh nggak kuat gimana? Apa nanti ketika kenceng amburadul, ya otomatis kecelakaan ya, amburadul gitu ya. Aduh, nggak mungkin Tuhan. Apa saya harus berhenti nginep di satu tempat? Nggak mungkin juga. Aduh, gimana Tuhan? Saya udah tidak kuat. Ini tidak kuat Tuhan, tolong. Wis ngantuk, wis pusing. Jadi oksigen dalam darah ini kayak berkurang gitu ya, pusing banget seluruh ini kepala. Cuman saya tidak cerita, betul Bu. Saya sama nyetir tegang itu bang, saya tidak cerita sama penumpang saya semuanya, keluarga semuanya. Karena kemarin itu ada orang Bali juga yang nunut, jadi satu keluarga gitu. Tadi mobil full 7 orang, 8 orang kemarin. Itu saya tidak cerita, penting saya Tuhan tolong. Lah saya herannya Tuhan tuh ajaib ya. Pernah dengar enggak Tuhan Yesus itu bisa teleportasi, pindah itu dimensi waktunya ya. Ketika Tuhan Yesus di seberang sedang makan, tiba-tiba kan ke sungai, ke danau ya, danau Tiberias itu kan kayak di tengah-tengah itu kan. Itu kalau enggak Tuhan itu siapa lagi yang bisa teleportasi terus berjalan di atas air? Saya percaya itu. Cuman waktu kemarin saya dari Semarang sampai Ngawi itu 2 jam plus 4 jam sampai Ngawi. Ini enggak apa-apa, sampai saya sama anak saya ini enggak apa-apa ini jalan ini. Iya Pak, kok cepet ya, kok sampai Ngawi cuma 2 jam, Semarang 2 jam. Padahal menurut saya speedometer itu 110, kadang 120. Tol Pak. Cuman kok cepet sampai ada yang hilang gitu. Nggak kerasa. Boyolalinya mana gitu, karena mungkin gelap ya. Boyolalinya enggak kelihatan. Kan tol kan kelihatan Pak ya, infonya. Tiba-tiba Pemalang, Kendal, tiba-tiba Boyolalinya hilang, tingkirnya kelihatan sedikit, langsung ke Ngawi gitu. Tiba-tiba ini kok keren gitu. Ya sebenarnya sih bukan itu teleportasi sih atau apa, cuman Tuhan mampukan, kayak Tuhan berikan kekuatan gitu. Saya enggak ngantuk, kayak enggak pusing lagi gitu, langsung kayak kuat gitu ya. Pas dari sepanjang malam itu tak lewati pas kayak bis malam lah, enggak tahu apa. Intinya dikuatkan lah di situ. Sampai di rumah. Sampai rumah udah langsung ya capek lagi ya. Tapi
ketika kita nggak kuat dalam tenaga pun, dalam fisik pun, itu kayak Tuhan berikan injection gitu ya. Kayak kita pernah sakit sakit perut, tiba-tiba kita ke UGD ya, diinjek setengah jam juga bisa enak lagi tuh. Seperti itu kayaknya ya. Diinjek plung itu kayak refresh lagi. Ya mungkin itu sih hubungan kita perlulah hubungan aktif sama Tuhan dalam segala apapun lah, dalam segala kondisi. Kita dimampukan supaya Tuhan itu ngerti setiap kita kondisi sedang apapun yang kita kerjakan, Tuhan tahu ya. Jadi Tuhan langsung gercep gitu. Oh gitu, kalau gak tak tolong pasti bahaya. Gak tak tolong pasti bahaya. Gitu. Tuhan diarahkan. Terima kasih, itu aja Bapak Ibu. Thank you, semoga bisa menguatkan kita semua. Pak Eko ini, Pak Eko. Salam, selamat malam. Malam. Cuman singkat aja. Saya tidak sharing ya tentang kehidupan, cuman saya tadi sepanjang hari siang saya dapat ayat yang begitu sangat merema dalam hati saya. Ayatnya ayatnya ada di Markus 12 ayat 33. Sebenarnya yang B ya, cuman saya bacakannya full ya, ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saya fokus di Markus 12 ayat 33b ya. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini sangat lompat di hati saya bahwa Tuhan itu sebenarnya mau bilang begini. Saya kasih perumpamaan ya. Ini ada suatu orang mau ngasih persembahan, nominalnya misalnya 10.000 atau 100.000, mau kasih persembahan, sedangkan pada saat dia ini uang satu-satunya 100.000 ini udah pengen dikasihkan persembahan sama gereja sama Tuhan. Ternyata pada saat kita jalan itu ada sesuatu orang, ya bisa dikatakan ya pengemis atau yang lebih membutuhkan ya. Terus ini pergumulan dalam hati. Ini saya mau buat pelayanan di gereja, saya mau buat pembangunan di gereja, saya mau buat ladang misi di gereja. Tapi pada saat perjalanan itu ada yang lebih membutuhkan. Saat itu juga mungkin ada yang lapar, ada yang nggak makan berapa hari, itu dia lebih membutuhkan. Nah ini langsung mencok di hati saya. Ini lebih, kita harus lebih milih yang mana gitu. Menurut ayat ini Matius 12 ayat 33 itu Tuhan itu lebih milih kita itu lebih dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Ini dikatakan Tuhan Yesus ketika dia menjawab seorang ahli Taurat. Pada saat itu ahli Taurat ini bukan ahli Taurat yang negatif ya, tapi yang positif. Dia tanya, Tuhan Yesus kasih jawaban ini, terus ahli Taurat bilang, iya betul jawabannya. Terus Tuhan Yesus katakan sendiri kepada ahli Taurat ini, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti
apa yang ahli Taurat ini maksudkan, ternyata mengasihi sesama itu lebih penting daripada persembahan yang mungkin ya orang kita ke gereja banyak orang yang ngasih persembahan, tapi belum tentu orang ini yang mungkin kelaparan ini mendapatkan makan di jam berikutnya, hari berikutnya. Ya kita itu yang saat itu diutus Tuhan, kita itu yang menjadi tangan kepanjangan Tuhan saat itu, gitu loh. Jadi ini buat saya sendiri, saya beberapa waktu saya mempunyai mempunyai pemikiran seperti itu. Aduh, ketika kita mengasih terus ada yang lebih perlu, prioritas mana yang harus kita kasih? Ternyata Tuhan kasih jawaban ini, gitu loh. Ternyata jauh lebih utama daripada korban bakaran. Jadi mengasihi sesama itu jauh lebih utama daripada korban bakaran. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa sharingkan. Ya, menutup pertemuan hari ini, saya cuma kasih ayat itu, Markus 12 ayat 33b sebenarnya ya. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian yang saya boleh sharingkan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, berlimpahkan berkat bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kami, mungkin perkara yang terkecil Tuhan, biarlah kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Ajarkan kami juga Tuhan menikmati berkat-Mu Tuhan, mulai dari hal yang terkecil Tuhan sampai suatu saat kami akan dapatkan berkat-Mu Tuhan yang jauh lebih besar Tuhan. Biarlah kami, ajarkan kami tetap setia, ajarkan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala perkara Tuhan yang sudah terjadi pada hari ini. Segala perkara kami tanggung dalam Kristus Yesus yang kuasa hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan, kalau nanti kami akan pulang, jalan Engkau Tuhan berkati kami, jalan yang kami lalui, jalan yang kami tumpangi Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu, kita terima berkat. Tuhan Yesus, kami serahkan diri jiwa dan roh kami serahkan sepenuhnya setiap acara apapun rencana kami Tuhan. Bila Tuhan menjadikan berhasil, Tuhan memberkati Tuhan minyak kami, memberkati adonan kami, tepung kami Tuhan, apapun yang kami punya Tuhan, biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami pada saat keluar, memberkati kami pada saat masuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat Pak Ayom. Sukacitaku dalam Yesus, Kaulah sahabat.